Kristus. Syukur kepada Tuhan malam hari ini kita boleh jumpa kembali dalam acara Night Call GPIB. Saya Pendeta Rika J. Harisakti, Pendeta Jemaat GPIB Batra Hayat, Batam, Kepulauan Riau. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, kita mau bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan, dan di dalamnya kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami sembah, kami bersyukur setelah seharian ini kami beristirahat. Meskipun tubuh kami letih, kami tetap diberikan kerinduan untuk datang kepadamu di dalam doa dan merindukan Engkau hadir berfirman dalam Alkitab yang sebentar kami baca dan renungkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Saudara, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Bapak Ibu, ketika kita membaca atau mendengar atau berbicara tentang antikristus, apa sih yang ada di benak saudara? Apa sih yang tepatnya saudara rasakan ketika kita mendengar tentang antikristus? Nah, sebagian kita umumnya merasakan bahwa antikristus ini adalah suatu misteri, ya. Misteri yang kemudian membawa ketakutan dan meneror kehidupan kita, sehingga kita khawatir, kita was-was, dan lain sebagainya. Kenapa disebut misteri, Bapak Ibu Saudara? Karena antikristus itu sendiri belum semuanya terungkap. Namun di lain sisi keberadaannya yang disebut dalam Alkitab menarik keingintahuan banyak orang, termasuk mungkin saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sepanjang sejarah kita tahu atau kita mendengar atau kita membaca ada banyak tokoh yang dianggap sebagai sang antikristus. Karena apa? Karena kekejamannya atau karena kebijakannya menentang ajaran atau kebijakan yang dianut oleh gereja. Setiap kali muncul tokoh dunia yang melakukan tindakan serupa itu, maka orang mulai menyebutnya sebagai sang antikristus. Tapi sesungguhnya siapa dia antikristus itu sendiri? Kata antikristus, Bapak Ibu Saudara, berasal dari kata Yunani, yaitu antikristos, yang terdiri dari dua akar kata, yaitu anti dan juga Kristos. Nah, anti itu sendiri kita tahu bersama artinya anti itu berarti melawan, mengganti atau mengambil tempat yang lain. Dan kata yang kedua, Kristos, saudara tentu juga tahu, berarti Kristus, yang sama dengan Mesias dalam bahasa Ibrani, yang berarti yang diurapi. Dan ini tentu saja mengacu pada Yesus dari Nazaret. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi antikristus itu sendiri adalah
berarti melawan, mengganti atau mengambil tempat Kristus. Nah, dari kata ini Bapak Ibu Saudara, gereja atau orang Kristen sebaiknya tidak berspekulasi, tidak menebak-nebak, apalagi melancarkan berita hoax atau menyebarkan berita hoax tentang tokoh-tokoh, tentang antikristus itu sendiri tanpa kita ketahui betul siapa orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, antikristus itu sendiri tadi berarti melawan, mengganti atau mengambil tempat Kristus. Jadi sekali lagi ya, jangan berspekulasi tentang siapa antikristus dan kemudian kita jadi menuduh pribadi-pribadi tertentu. Tetapi gereja harus senantiasa tetap waspada pada pekerjaannya itu tadi, yaitu hendak menggantikan Kristus, hendak melawan Kristus, hendak mengambil tempat Kristus yang mestinya dimuliakan, diutamakan, diagungkan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita juga harus bersikap kritis, Bapak Saudara, sambil tetap mewaspadai berbagai ajaran. Dalam hal ini ajaran kekristenan yang ujung-ujungnya memuliakan dan mengagungkan manusia, bukan mengagungkan dan memuliakan Kristus. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita dalam ayat yang ke-18 ketika Yohanes menyebutkan tentang antikristus, sebutan itu digunakan untuk mengacu kepada satu pribadi, tapi juga mengacu pada banyak orang. Mari kita perhatikan ayat 18 bagian A. Dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara, seorang antikristus yang akan datang, seorang antikristus yang akan datang. Dan yang kedua, bagian B, dikatakan di sana antikristus yang sudah datang, bahkan dikatakan mereka. Nah, ini menunjuk pada banyaknya orang-orang antikristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, antikristus dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 22, meski tidak menjadi bagian yang kita baca tadi, tapi kita boleh tengok sedikit ayat 22. Dikatakan di sana adalah mereka yang tidak mau mengakui kebenaran bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah. Antikristus adalah, dikatakan tadi, sang pendusta yang menyangkal kebenaran tentang Kristus. Menarik ya Bapak Saudara, bahwa dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, antikristus ini digunakan istilah atau kata musuh Kristus. Nah, semakin jelas ya, antikristus itu artinya musuh Kristus. Nah, untuk menerjemahkan tentang antikristus adalah musuh Kristus, nah ini lagi kita harus bisa memahaminya dan juga mengenalinya. Dikatakan dalam kitab Yohanes, kita adalah orang-orang yang telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dengan demikian kamu semua mengetahuinya, ayat 20. Jadi Bapak Saudara, antikristus itu bukan misteri-misteri amat sebenarnya. Kita yang sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus, kita tahu siapa itu antikristus. Kita bisa mengenal, kita bisa merasakan melalui karya, melalui buah yang mereka lakukan. Nah, oleh karena itu meskipun Yohanes mengatakan bahwa antikristus tadi ya jelas-jelas dikatakan bisa saja berasal dari antara kita, tetapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu resah, kita juga tidak perlu menduga-duga mereka-reka siapa mereka, sehingga kita jatuh dalam dosa fitnah. Yang perlu saudara dan saya lakukan dan perhatikan adalah kita tetap berhati-hati terhadap antikristus. Kita sering berpikir antikristus pasti datangnya dari luar kekristenan. Nyatanya tidak selalu.
Antikristus juga bisa dari dalam dan berada di tengah-tengah kita. Mereka tampak baik dan saleh. Mereka rajin beribadah, bahkan memberi diri dalam melayani. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan mereka menyangkal Kristus. Mereka mementingkan diri sendiri melalui dusta-dusta mereka. Mereka sesat dan melakukan penyesatan. Jadi, ujilah hatimu selalu. Semoga kita bukan bagian dari antikristus. Semoga kita adalah bagian dari orang-orang yang diurapi, yaitu hidup dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa menuntun kami untuk hidup dalam Kristus dan kebenarannya. Oleh karena itu kuatkan kami selalu Bapa. Kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hidup kami yang kami jalani di tengah dunia adalah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus, Sang Roti kehidupan. Amin.